Cahaya jernih hutan terpencil, suatu tempat dengan hutan lebat, kabut memenuhi udara, awan warna-warni cemerlang. Suara wanita itu terdengar dari kejauhan. Harus diingat bahwa ini adalah lembaga dewa surgawi, pendengaran semua orang sangat tajam. Siapa yang tidak bisa mendengar ini? Sekalipun tempat itu sangat luas, bagaikan daerah pegunungan yang luas, tetap saja ada orang yang mendengar suaranya dari kejauhan, dan langsung menjadi ketakutan. Apakah ini ilusi? Apa yang kudengar? Itulah yang dipikirkan semua orang. Terlalu mengejutkan, tidak berani mempercayainya. Naik ke ranjang Wangsi, apakah ada berita yang lebih mengejutkan dari ini? Benar-benar menggemparkan. Nona muda keluarga Wang mengolah 3 untai energi abadi, menyendiri dan tak terjangkau. Di mata semua orang, dia terlalu luar biasa, jauh di atas dewi bagi banyak orang jenius. Pada akhirnya, ada informasi semacam ini. Itu benar-benar memiliki efek yang sangat hebat. Wanita ini gila. Sulan menghentakkan kakinya. Dia tahu bahwa keadaannya buruk. Orang lain pasti melakukan ini dengan sengaja, untuk menimbulkan kesalahpahaman. Terlepas dari apakah orang lain percaya atau tidak, begitu berita ini tersebar, reputasi nona muda keluarga Wang akan tercoreng. Hal ini membuat Chen Nuo dan Sulan sedikit panik. Nona muda Qilin, tidakkah Yang Mulia merasa ini agak keterlaluan? Sulan berbicara. Saya hanya menyatakan fakta, mungkinkah saya salah? Saya sendiri mendengarnya. Kata Qilin sambil tersenyum dari kejauhan. Menurut Sulan dan Chen Nuo, senyum itu sangat palsu, sangat tercela. Hanya saja, sebagai pengikut murid resmi, mereka bukanlah lawan Qilin. Jika Putri Yaoyu tahu tentang ini, dia mungkin tidak akan menyetujui tindakanmu yang terhormat. Sulan berusaha sebisa mungkin untuk merendahkan suaranya. Qilin tertawa. Seperti peri yang berjalan di atas riak air, dia menghilang dari tempat itu. Dia pergi, tetapi tempat ini tidak bisa tetap tenang. Segera ada murid resmi yang bergegas untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Apakah yang dikatakan Qilin tadi benar? 4 atau 5 pemuda bergegas mendekat, tatapan mereka tajam, sangat galak. Mereka menatap orang-orang itu, bertanya dengan keras. Tentu saja itu salah. Kau bahkan percaya kata-kata wanita itu? Si Hao berbicara dengan tegas. Dia tidak ingin terjebak dalam masalah tanpa alasan. Terutama saat dia dijebak oleh orang lain. Meskipun dia tidak mengarahkan ini padanya, tetapi ingin berurusan dengan Wangsi, dia tetap tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Kau, bicaralah. Tepat pada saat ini, salah satu dari mereka berteriak, menunjuk ke arah wanita muda yang baru saja diambil Wangsi sebagai pengikut, matanya memancarkan cahaya aneh, mengintimidasi saat dia berkata, apakah yang dikatakan Qilin benar? Dia menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat. Saat pihak lain lengah, kemampuan itu dapat mengendalikan pikiran seseorang, membuat mereka mengatakan kebenaran. Ya, dia tidur di ranjang peri Wangsi. Tatapan mata wanita itu tampak lesu, tanpa ekspresi menunjuk ke arah Si Hao. Apa? Teriak para pemuda itu dengan ketakutan, benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tadi, mereka hanya menguji dengan santai, namun benar-benar ada kebenaran yang tidak masuk akal ini. Mereka tidak dapat menerima hal ini. Hal semacam ini benar-benar terjadi pada wanita paling menakjubkan dari keluarga yang berumur panjang. Itu benar-benar agak tidak nyata. Mereka membuka mulut, tidak tahu harus berkata apa. Orang ini naik ke ranjang nona muda Wangsi, teriak seseorang, ekspresinya menjadi kaku. Kemudian, dia menjadi marah, merasa bahwa ini terlalu lucu. Semut seperti ini, hanya seorang pengikut, kualifikasi apa yang dimilikinya untuk mendapatkan undangan dari peri keluarga umur panjang? Ini sungguh menggelikan. Bukan seperti itu. Sulan buru-buru menjelaskan. Jika hal semacam ini bocor, maka itu hanya akan memperburuk keadaan. Namun, suara pemuda itu sangat keras, menggema di seluruh wilayah pegunungan. Orang-orang yang sedang bergegas datang mendengarnya. Peutong. Tak jauh dari situ, seseorang merasa sulit menerimanya, langsung jatuh dari udara. Ekspresi orang-orang yang bergegas itu menjadi lesu satu demi satu. Berita seperti ini, terlalu mengerikan, benar-benar gila, membuat mereka linglung. Aku tidak percaya. Seseorang berteriak keras. Bagaimanapun, itu semua sudah benar. Kalian semua baru saja mendengarnya, kata Qilin dari kejauhan.
Sama sekali tidak seperti itu. Chen Nuo buru-buru mencoba menjelaskan situasinya kepada orang-orang di dekatnya. Hanya saja, teriakan-teriakan marah itu telah lama menyebar jauh ke kejauhan, menimbulkan gelombang besar. Ada beberapa pria yang terlalu sensitif yang sangat putus asa. Berita itu menghantam lautan luas bagaikan meteor, menimbulkan gelombang yang mencapai langit. Chen Nuo dan Sulan menjelaskan, meredakan ketegangan di sini. Mereka menghela napas. Namun, ketika mereka melihat Si Hao, mata mereka masih tampak tegas. Sayangnya, orang-orang di kejauhan tidak memahami situasi karena kesalahpahaman Qilin dan yang lainnya sebelumnya. Bersamaan dengan kemarahan orang lain, rumor pun menyebar. Ini agak menggelikan, tetapi itu benar-benar terjadi, semua karena melibatkan seseorang seperti Wang Xi, peri yang luar biasa ini. Sulit bahkan jika mereka tidak ingin menarik perhatian. Terlepas dari benar atau salahnya berita itu, begitu berita itu tersebar, ia akan menyebar seperti air pasang, mengalir deras keluar. Itu salah, kami sudah mendengar penjelasannya. Di depan hutan terpencil dengan cahaya jernih, beberapa jenius muda menjelaskan. Namun, orang-orang yang bergegas mengabaikan mereka, berita menyebar dengan cepat. Tak lama kemudian, ada yang mengatakan ini adalah lelucon, namun ada pula yang dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa mereka mendengar kebenaran, bahwa seseorang naik ke tempat tidur Wang Xi. Seketika terjadi keributan besar, cukup banyak orang datang, semuanya adalah murid resmi, datang ke sini untuk verifikasi. Hanya seorang pelayan, tapi berani bicara sembarangan, mencoreng reputasi nona muda, seperti kodok jelek yang mencoba memakan daging angsa. Tidak, itu benar, bukan omong kosong. Rumor-rumor itu semakin lama semakin menyimpang dan memicu keributan besar. Di mana pelayan itu? Aku akan membunuhnya. Suot, orang itu bukan pelayan, tapi sahabat Dao Peri Wang Xi yang diundang secara pribadi. Tidak heran, bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Bagaimana mungkin orang biasa bisa naik ke ranjang Peri Wang Xi? Jelaslah bahwa ada orang-orang yang mencoba menambah panas suasana, dengan sengaja menyebarkan rumor untuk mengaburkan fakta. Chen Nuo dan Sulan hampir saja menjadi gila. Hutan terpencil cahaya jernih akhirnya dikepung seperti ini tanpa alasan yang jelas, begitu banyak orang datang, semuanya mencari verifikasi dari mereka. Sementara itu, ada banyak orang yang berbicara secara acak di dekatnya. Ini hanyalah bencana yang tidak masuk akal, terlalu banyak ketidakadilan. Jelas bahwa ini awalnya hanya kesalahpahaman, hanya ada orang yang menyebarkannya dengan jahat, tetapi sekarang sudah berubah total, agak sulit dijelaskan, keadaan makin memburuk semakin mereka berusaha memperbaikinya. Orang-orang yang datang sebelumnya mempercayai penjelasan mereka, namun kemudian, orang-orang lain menimbulkan kekacauan, tujuan mereka tidak murni, menyebabkan tempat ini menjadi sangat bising. Kami sudah bilang itu palsu, kenapa kalian tidak percaya? Apa kalian sengaja ingin menyiramkan air kotor? Saat nona muda klan kami kembali, dia pasti akan mengunjungi kalian semua, kata Sulan dengan marah. Hei, anak muda, kamu tampak sangat riang, seolah-olah itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Seseorang mulai memprovokasi Si Hao. Si Hao melirik mereka, tahu bahwa orang-orang ini sengaja membuat masalah. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu akan diputarbalikkan dan berbalik melawan mereka. Itulah sebabnya dia langsung mengabaikan mereka. Heh, benar-benar pemarah yang kita miliki di sini. Bagaimanapun, kamu tampaknya cukup berani, tidur di ranjang Wang 11, haha, seseorang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada gunanya. Si Hao hanya mengucapkan kata-kata ini, sederhana dan langsung. Tempat ini tiba-tiba menjadi sedikit dingin, hawa membunuh memenuhi udara. Banyak orang terkejut, melihat ke arahnya. Sulan langsung merasa kulit kepalanya mati rasa. Mereka adalah sekelompok orang yang mengolah energi abadi, semuanya kuat. Jika Wang Xi tidak ada di sini, siapa yang bisa menghentikan mereka? Dia merasa bahwa keputusan nona muda membawa orang ini benar-benar suatu kesalahan, yang akan menimbulkan masalah besar. Bahkan seorang pecundang berani memprovokasi kita seperti ini? Hanya orang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Seseorang berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, cahaya warna-warni berhamburan turun dari langit, riak-riak bergerak keluar, membawa aura suci dan murni. Wang Xi kembali, pakaiannya berkibar-kibar, kulitnya seputih salju, halus dan bersinar, turun ke hutan terpencil. Dia mendengar berita itu, tahu apa yang terjadi. Dia menatap Si Hao, ekspresinya aneh.
Bahkan dia sedikit terdiam. Orang ini benar-benar pandai mengaduk-aduk keadaan, sudah membuat keributan seperti itu setelah baru saja tiba. Wangsi tentu saja merasa malu. Saat berita itu sampai, dia benar-benar ingin menghajar Si Hao, lalu menyiksanya dengan kejam. Namun, dia akhirnya bisa sedikit tenang. Ketika dia datang ke sini, yang mengejutkan adalah Wangsi menarik napas dalam-dalam, tidak mengatakan apa-apa dan menatap ke arah Si Hao. Peri Wangsi, orang ini memfitnah kesucianmu, orang ini harus disingkirkan. Tepat sekali. Baru saja terbukti bahwa dia benar-benar melakukan hal semacam ini. Seseorang menimpali. Si Hao menyaksikan dengan tatapan mata dingin seorang pengamat, merasakan gelombang kebencian. Mereka yang berbicara adalah satu hal, mereka yang mengaduk-aduk keadaan dalam kegelapan bahkan lebih hina. Hal sekecil itu dibuat menjadi masalah besar. Jika kalian orang-orang tidak berguna itu tidak mundur, kalian semua akan ditampar sampai mati satu persatu. Ucap Si Hao dengan sangat mendominasi. Tempat itu langsung menjadi sunyi. Kemudian, orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke lembaga Dewa Surgawi, namun kamu berani membanggakannya tanpa malu di hadapan kami. Ini benar-benar lucu, bodoh sekali, beraninya mengatakan hal seperti ini. Beberapa orang tertawa keras. Wangsi tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton dari samping. Sekelompok orang saling memandang dengan cemas. Orang ini benar-benar hebat, beraninya mengatakan sesuatu seperti ini. Kualifikasi apa yang dimilikinya? Dia bahkan tidak bisa masuk ke lembaga Dewa Surgawi, namun dia berani melakukan hal semacam ini. Murid resmi di dalam lembaga Dewa Surgawi tidak diizinkan untuk saling membunuh, kata Wangsi dengan suara yang sangat tenang. Si Hao mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Aku bukan murid resmi, jadi membunuh satu atau dua orang seharusnya tidak menjadi masalah besar, kan? Lupakan yang lain, bahkan Wangsi pun sedikit terdiam. Ia ingin memberitahu orang ini bahwa ia tidak bisa melakukan pembantaian, tetapi pada akhirnya ia malah disalahpahami seperti ini. Tentu saja, dia masih percaya bahwa orang ini sengaja berpura-pura bodoh. Adapun yang lain, mereka tidak begitu mengerti. Banyak dari mereka yang wajahnya muram, mencibir tanpa henti, benar-benar marah pada Si Hao. Di mata mereka, dia tak lebih dari sekadar sampah, bahkan bukan energi abadi yang berkembang, namun dia berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di hadapan mereka. Bodoh, kau bahkan tidak bisa masuk ke lembaga Dewa Surgawi, kualifikasi apa yang kau miliki untuk meneriaki kami seperti ini? Apa kau pikir kau bisa mendapatkan ketenaran besar dengan bertindak seperti ini? Kau harus belajar hal yang disebut konsekuensi. Jika saatnya tiba, kau akan membayar harga yang sangat mahal, kehilangan nyawamu. Orang-orang ini secara alami tidak puas. Jika mereka dipandang rendah oleh Lu Tuo, Feng Xingtian atau orang lain seperti ini, maka itu masih bisa dimengerti, tetapi bahkan pecundang ini berani menunjukkan kebencian kepada mereka, membuat mereka sangat marah. Biar aku yang mengurusnya. Karena tidak tahu bagaimana bersikap setelah memasuki lembaga Dewa Surgawi, seseorang harus mengajarinya beberapa hal, memberinya pelajaran. Seseorang berbicara sambil berjalan mendekat. Keturunan beruang iblis kuno, bisakah dimakan? Si Hao menatap orang yang datang, melihat tubuh aslinya, lalu bertanya pada Wangsi seperti ini. Sekelompok orang itu tercengang, tidak mampu bereaksi terhadap hal ini. Beruang iblis ini awalnya tertegun, lalu menjadi marah. Orang ini ingin membunuh dan memakannya. Dia benar-benar tahu cara memancing kebencian. Banyak orang tertawa, merasa bahwa orang ini agak aneh. Namun, banyak juga yang wajahnya dingin, menunggu Si Hao dikalahkan. Kau benar-benar tidak bisa membunuh. Wangsi berkata kepadanya, sambil menggelengkan kepalanya. Hanya dia yang tahu bahwa dia tidak sederhana, mungkin memiliki 2 untai energi abadi. Benar-benar membosankan. Cakar beruang itu benar-benar daging yang enak. Hanya bisa menonton tanpa makan sungguh sia-sia. Si Hao menyatakan penyesalannya. BJG. Apakah dia benar-benar tidak tahu, atau dia berpura-pura? Ketika berhadapan dengan beruang iblis yang mengolah energi abadi ini, dia berani bertindak begitu kasar, benar-benar anak sapi muda yang tidak takut pada harimau. Beruang iblis itu merasa sangat kesal, sangat tertekan, dan merasa sangat tertekan. Alih-alih berbicara kepada pemuda ini, ia lebih suka mencabik-cabiknya menjadi 2. Aku akan membunuhmu.
Beruang iblis itu menerkam. Si Hao minggir dan berkata, bukannya aku tidak bisa memakanmu, tempat ini tidak memperbolehkan pembunuhan, sungguh tidak menarik. Tidak seorang pun tahu apa yang baik untuk dikatakan. Orang ini terlalu percaya diri, berani bersikap sombong di hadapan murid resmi. Beruang iblis itu mendekat lagi, tubuhnya mengeluarkan cahaya ungu. Meskipun dia masih dalam wujud manusia, aura seperti binatang dilepaskan, liar, mendominasi, dan kejam. Siapa yang mengawasi tempat ini? Cepat dan bawa beruang gila ini keluar dari sini, kata si Hao. Bertingkah pengecut seperti itu, apa kau takut? Bahkan tidak mau bertarung, teriak para penonton, mengejeknya. Apa gunanya takut pada lalat seperti kalian semua, jawab si Hao. Hal ini langsung membuat mereka geram. Wajah orang-orang yang berdiri melawannya berubah muram, memancarkan niat membunuh. Si Hao tidak memperdulikan mereka, berbalik dan berjalan lurus menuju Gua Wangsi di mana cahaya warna-warni melonjak dan kabut kacau merembes keluar, tanah suci wilayah ini. Wangsi meliriknya sekilas. Orang ini benar-benar bertingkah sangat akrab. Dia berlari masuk bahkan ketika pemiliknya ada di sini, sama sekali tidak bersikap sopan. Kau kembali ke sini, teriak beruang iblis itu. Ia sangat marah, tetapi ia tidak berani memasuki Gua Wang 11, karena itu adalah area terlarang. Bagi mereka, ini adalah ahli yang sebanding dengan Lutuo. Dan aku harus kembali hanya karena kau menyuruhku? Apa untungnya melawanmu? Tidak ada rasa puas sama sekali karena mengalahkanmu, hanya membuang-buang waktu. Kata-kata si Hao sulit diterima semua orang. Terlepas dari bagaimana mereka melihatnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk membandingkan dirinya dengan orang-orang yang mengolah energi abadi. Namun, pada akhirnya, dia tetap saja kurang ajar, mengejek mereka berulang kali. Ini pertarunganmu, tapi kamu malah ingin memeras orang lain? Mata beruang iblis itu dingin, ekspresinya gelap. Jika kau punya harta karun yang cukup untuk dibawa keluar, maka aku bisa melawanmu. Kalau tidak, pergilah saja ke samping, kata si Hao. Sekelompok orang itu benar-benar marah besar. Seseorang harus memberikan hadiah jika mereka ingin melawannya, bahkan berbicara tentang syarat. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Aku punya 2 harta rahasia Dewa Surgawi di sini, kata beruang iblis itu. Tinjuku bahkan dapat menghancurkan harta rahasia Dewa Surgawi, mengapa aku membutuhkannya? Bukankah kau seorang yang mengolah energi abadi? Begitu miskin, tidak punya bahan surgawi, tanya si Hao. Sambil menatap wajahnya yang terkejut, beruang iblis itu benar-benar ingin menampar wajahnya, memukulnya sampai wajahnya bengkak. Dia benar-benar tidak punya alasan untuk memukul. Apakah kalian semua miskin? Tidak ada darah Phoenix sejati, pil abadi 9 revolusi, teks rahasia seni surgawi kuno dan lainnya, tanya si Hao. Karena keadaan sudah mencapai tahap ini, semua orang tahu bahwa orang ini melakukan semua ini dengan sengaja. Dia terlalu tidak tahu malu, terlalu penuh kebencian. Aku punya tungku ramuan Istana Ungu. Ramuan Istana Ungu, ini adalah saripati surga dan bumi, sulit ditemukan, dikabarkan memiliki segala macam manfaat menakjubkan. Hanya saja, si Hao masih mengerutkan bibirnya. Aku sudah menjadi ahli alam pengorbanan suci, meskipun ramuan Istana Ungu berharga, itu tidak begitu berguna bagiku. Ada banyak jenis ramuan Istana Ungu, yang pernah kau lihat mungkin hanya yang berbintik-bintik ungu warna-warni, jenis yang normal. Kenyataannya, ada banyak ramuan Istana Ungu dengan kadar yang lebih tinggi, kata beruang iblis itu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan tungku pil. Tungku itu mengalirkan cahaya warna-warni, benar-benar cemerlang. Bagian dalam tungku pil itu sebenarnya penuh dengan elisir Istana Ungu, tetapi agak istimewa. Cairan ungu itu memiliki gelombang kabut 5 warna yang melonjak darinya. Kabut abadi Istana Ungu? Si Hao terkejut. Berdasarkan catatan teori, ada beberapa ramuan Istana Ungu langka yang memiliki energi abadi, benda-benda ini jelas jarang terlihat. Meskipun ramuan Istana Ungu milik beruang iblis itu luar biasa, namun tetap saja belum mencapai tingkat legendaris, masih agak kurang. Baiklah, ini sudah cukup. Karena kamu memberikan ramuan Istana Ungu ini kepadaku dengan tulus, maka aku tidak akan mempersulitmu. Si Hao menganggukkan kepalanya dan berkata, sambil memasang ekspresi sangat senang. Si Hao langsung bergegas keluar dari gua, mengambil inisiatif menyerang lawan, melawan beruang iblis.
Bertindak gegabah seperti ini, hanya ingin mencari kematian. Sangat berisik, tapi tidak akan menghasilkan apapun. Orang-orang ini tidak bisa tidak memandang rendah Si Hao, semuanya memandang rendah dirinya. Namun, Si Hao benar-benar terlalu cepat. Hamparan simbol muncul saat dia mengangkat tangannya, tampak seperti dia akan menunjukkan metode yang hebat. Setelah beberapa saat berinteraksi, Si Hao mendesah dalam hati. Kecepatan orang ini lebih cepat, terlalu sulit baginya untuk menggunakan teknik rahasia. Peng! Mereka bertarung dengan sengit dalam jarak dekat, cahaya bersinar seperti cahaya kenaikan, teks tulang saling bertautan, keduanya menjadi sangat cemerlang. Hanya satu kali pertemuan saja membuat beruang iblis itu hampir batuk darah, tetapi dia menahannya dengan kuat. Jika orang lain mengetahuinya, apakah dia masih punya muka? Semua orang terkejut. Siapakah orang ini? Apakah dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki lembaga Dewa Surgawi? Dia benar-benar bisa melawan beruang iblis, melukainya. Beberapa orang berteriak kaget. Ini sungguh tak terduga. Hong! Beruang iblis itu mengacungkan lengannya, masih belum memperlihatkan tubuh aslinya. Energi di sekelilingnya sangat kuat dan dahsyat, bergejolak seperti ombak besar, kekuatan ilahi yang bergejolak. Terlebih lagi, pada saat ini, dia mengaktifkan untaian energi abadi, karena dia sangat marah. Si Hao menghindar. Energi abadi yang mengalir deras mengeluarkan suara Wu, sangat menakutkan. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti sudah terkekang sejak lama. Ini adalah pemandangan yang aneh. Mereka berdua bergerak satu sama lain, pertempuran itu tampak jauh lebih sederhana daripada yang sebenarnya. Mereka jarang melakukan kontak, tetapi kekuatan ilahi itu mencengangkan, terlebih lagi menghilang dalam sekejap, terlalu cepat. Tiba-tiba, ke-10 jari Si Hao bergerak, amat ganas, bergerak melewati untaian energi abadi, amat cepat, dan hampir lenyap dari ruang ini. Peng! Tiba-tiba, Si Hao bergerak di sekitar beruang iblis itu dengan kecepatan yang sangat tinggi, menghindari energi abadi, menghantam tubuhnya, membuatnya terlempar beberapa puluh zang jauhnya. Tubuhnya menghantam tanah, memuntahkan banyak darah. Pada saat itu, semua orang menjadi ketakutan. Apakah masih ada akal surgawi? Seseorang yang belum mengolah energi abadi benar-benar mengalahkan beruang iblis kuno, pencapaian pertempuran macam apa ini? Sungguh menakjubkan dan agung. Bahkan Wangxi merasa pikirannya terguncang. Seorang murid resmi dikalahkan begitu saja? Orang ini bahkan bertarung dengan tangan kosong, tidak menggunakan energi Dao abadi untuk mendukung dirinya sendiri, tetapi menang. Sungguh mencengangkan. Masih ada tipe orang seperti ini, mengalahkan seseorang yang memiliki energi abadi, seseorang bergumam. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Semua orang merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Banyak pasang mata tertuju pada Si Hao. Semua orang segera mulai memikirkan banyak hal. Karena masih ada peluang bagi seekor ikan untuk menjadi naga di alam Dewa Surgawi, orang ini mungkin akan menjadi penentang surga, dan akan segera bangkit suatu hari nanti. Ramuan Istana Ungu ini milikku. Setelah mengatakan ini, dia langsung mengambil tungku pil. Ada lagi yang mau mencobanya? Tanyanya. Di sini, teriak seseorang. Kalau begitu bawalah harta surgawi, atau aku tidak punya waktu untuk disia-siakan, kata Si Hao langsung. Seketika, tempat ini menjadi sunyi lagi. Apakah dia seorang jenius dengan bakat yang mengagumkan atau orang yang sangat menyebalkan? Semua orang merasa sedikit tercengang.